Pondok pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Bonetua, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, selamat dari terjangan banjir bandang. Pondok pesantren ini hanya berjarak 50 meter dari Sungai Masamba. Ini tetap berdiri kokoh dan tak tersentuh banjir. Padahal saat banjir bandang, Sungai Masamba meluap dan menenggelamkan seluruh bangunan yang ada di sisi kiri dan kanannya. Karena aman dari banjir, pondok pesantren ini jadi tempat evakuasi warga yang rumahnya sudah tenggelam. Hari ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban hilang banjir bandang dan masih ada belasan orang yang dalam pencarian. Pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Ilham Syawal, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Ilham, bisa diceritakan seperti apa kondisi saat kejadian ataupun banjir bandang berlangsung di sekitar pondok pesantren? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lindungan sehingga pondok pesantren Hidayatullah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari pusat banjir, alhamdulillah tidak tersentuh sedikit pun. Kronologi kejadian pada malam itu adalah salah satu di antara santri kami yang bermukim di Sungai Radda. Sungai Radda juga adalah yang terdampak yang sangat besar, menelpon ke kami untuk minta dijemput untuk dikembalikan ke pondok karena di sana banjir. Tapi kemudian pada malam itu saya berpikir bahwa kalau di Radda banjir maka otomatis Masamba bisa lebih parah dan bisa lebih fatal. Dan ternyata dugaan saya betul. Sehingga pada waktu itu saya langsung menuju ke pinggir sungai yang tidak jauh dari pondok dan kemudian melihat secara langsung ternyata memang airnya sudah sampai di bahu jalan. Tapi alhamdulillah ya hanya sampai di situ. Sehingga saya selalu mengontrol ya sampai kemudian jam 12 malam ya. Kemudian saya lihat situasinya sudah agak surut, maka saya kembali ke pondok untuk menyampaikan kepada para santri-santri kami yang pada waktu itu yang sudah masuk pondok sekitar 150 orang. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk tetap tenang dan masuk ke dalam masjid, berkumpul di masjid, untuk banyak-banyak berzikir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya harap untuk tetap tenang. Dan alhamdulillah mereka semua kembali ke masjid dan berzikir dan kemudian beristirahat sampai pagi hari. Baik, Pak Ilham, berapa jarak pondok pesantren dengan pusat banjir ataupun titik wilayah yang tergenang banjir bandang? Jarak pondok itu 50 meter dari sungai pusat banjir tersebut. Baik, Pak Ilham, lalu seperti apa kondisi dari para santri hingga saat ini? Pada malam itu sampai pada pagi hari, alhamdulillah dalam keadaan tenang dan baik. Sehingga pada pagi hari itu, karena malam harinya banyak orang tua yang menelpon bagaimana kondisi, namun tidak bisa sambung karena pada waktu itu signal putus total. Nanti pada pagi hari kemudian mereka pada berdatangan ke pondok dan meminta anak-anaknya untuk dikembalikan ke pondok. Dan kami bermusyawarah pada waktu itu, kesimpulannya adalah harus dikembalikan karena kondisi pondok juga tidak terlalu aman. Yang kedua adalah kebutuhan air sangat besar dan pada waktu itu mati lampu, sehingga ya, kesimpulan terbaik kami adalah ya semua santri harus dipulangkan untuk sementara. Demikian. Baik, santri dipulangkan. Lalu tempat ataupun pondok pesantren ini menjadi lokasi evakuasi dari sejumlah korban dan warga yang rumahnya menjadi ataupun terdampak banjir bandang. Seperti apa saat ini kondisinya dan juga bantuan-bantuan dari pemerintah setempat? Baik. Betul, pondok pada malam itu kami jadikan tempat evakuasi. Jadi ada beberapa orang yang kemudian kami masukkan ke dalam pondok yang
sempat terselamatkan dari banjir, dan memang dia berada pada titik banjir yang paling parah. Dan alhamdulillah kemudian kami masukkan dalam pondok. Saya menyampaikan kepada mereka untuk tetap tenang, banyak istighfar. Insya Allah kita di pondok akan aman. Kemudian terkait dengan bantuan pemerintah secara langsung, ini belum sama sekali. Yang ada bantuan itu adalah dari Baitul Mal Hidayatullah, kemudian dari Posdai Hidayatullah, dan SAR Hidayatullah. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah itu memang untuk masuk ke dalam pondok sama sekali belum. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Hidayatullah bekerja sama dengan SAR Hidayatullah dalam membuka pos induk untuk menyalurkan bantuan dan untuk kemudian mengantarkan makanan kepada warga-warga yang terisolir, yang kita hanya bisa ke sana dengan jalan kaki. Baik, Pak Ilham, untuk bantuan yang paling mendesak bagi warga saat ini apa saja, Pak Ilham? Ya, baik, yang paling dibutuhkan warga sekarang ini adalah bahan makanan pokok, beras, telur, ya minyak goreng, ya, dan lain sebagainya. Terkait dengan pakaian itu sangat melimpah, terlalu banyak sehingga berlebihan. Demikian. Oke, baik. Untuk kondisi di sekitar sendiri, apa aktivitas yang sedang berlangsung? Apakah masih ada pembersihan juga evakuasi material-material pasca banjir bandang? Alhamdulillah untuk pondok tidak ada material-material demikian, tapi di sekitar wilayah pondok yang berjarak 50 meter dari pondok, inilah yang kemudian menjadi fokus para santri bekerja sama dengan SAR Hidayatullah untuk membantu mengevakuasi barang-barang warga. Dan alhamdulillah kami sudah bekerja sejak hari H hingga saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ilham Syawal, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah. Kita harapkan kondisi di sana segera pulih sehingga warga dapat beraktivitas dengan normal. Amin.